Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebelum memasuki hari yang baru bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengambil di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pagi hari ini saya berikan judul metamorfosis hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam hidup ini kita merasa lelah, kita merasa berat, bahkan seringkali kita ini merasa bahwa hidup kita ini gak ada perubahan. Rasanya kita sudah hidup menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi dalam hidup kita, dalam perkataan kita, perbuatan kita, kita tidak alami yang namanya perubahan. Hidup kita sama saja saat kita sebelum mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Seringkali dalam hidup kita berpikir kita bisa merubah hidup kita dengan cara kita rajin pergi ke gereja. Mungkin hidup kita yang dulu sering merokok, kita berubah untuk kita tidak merokok lagi. Atau mungkin kita yang dulunya cuek, kita merubah hidup kita menjadi ramah satu dengan yang lain. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita berubah atau kita mengubah hidup kita hanya dari luar saja, tanpa mengubah dari dalam hidup kita, perubahan kita itu tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa perubahan hidup yang sejati adalah perubahan dari hati dan pikiran kita. Kenapa hati kita perlu diperbaharui? Kalau kita melihat dalam Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita manusia secara alami memiliki hati yang berdosa dan cenderung mengikuti arus dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita tidak diperbaharui, kita akan banyak atau mudah terpengaruh oleh cara pandang dunia yang tentunya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika hati kita tidak diperbaharui, maka hidup kita akan mudah putus asa. Kita mudah untuk kita merasa cemas. Bahkan dalam hati kita pun tidak ada yang namanya damai sejahtera. Di dalam hati kita, ketika hati kita juga tidak diperbaharui, kita tetap tinggal di dalam hati yang lama, maka hati kita juga akan dikuasai oleh yang namanya dosa, bahkan ego kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, biarlah menjadi kerinduan setiap kita memiliki hati yang baru, hati yang senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimana cara hati kita bisa mengalami perubahan atau metamorfosis? Kalau kita melihat, berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubah di sini dalam bahasa aslinya adalah metamorfo, yang berarti atau dari mana kata itu diasalkan, yaitu metamorfosis. Kita tentunya tahu seekor ulat. Seekor ulat itu mungkin kalau kita lihat itu binatang yang menjijikkan atau geli, bahkan dia makannya daun ya Bapak Ibu. Tetapi ketika dia alami perubahan, dia menjadi kepompong, ketika dia alami proses, dan dari kepompong itu dia berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya menjijikkan, ketika dilihat berubah, alami proses, dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah, enak dilihat, enak dipandang. Bahkan anak-anak pun gak takut dengan yang namanya kupu-kupu. Demikian juga dengan hidup kita. Bagaimana supaya proses hati kita itu bisa diubah? Bapak Ibu Saudara, kalau tangan kita kotor, kita bisa cuci tangan kita dengan sabun. Rambut kita kotor, bisa kita cuci dengan sampo. Tetapi bagaimana cara membersihkan hati kita? Yaitu di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, yaitu kita diperbaharui melalui
firman Tuhan. Ketika kita sering membaca dan merenungkan firman itu setiap hari, itu adalah cara Tuhan membersihkan, cara Tuhan mengubah cara pikir di dalam hidup kita. Yang kedua yaitu melalui doa. Di dalam kita berdoa berarti kita sedang menyerahkan kekhawatiran kita. Kita sedang meluaskan damai sejahtera itu yang memimpin hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika hati kita sudah mengalami perubahan, maka akan ada hasil yang kita dapatkan, yaitu hati yang diperbaharui. Ketika kita percaya hati kita sudah diperbaharui, tentunya ada dampak yang kita terima, yaitu yang pertama, kita mampu mengenali kehendak Tuhan. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Allah. Kita tidak lagi bingung mengambil keputusan karena kita percaya firman Tuhan semakin jelas terdengar dalam hidup kita. Yang kedua yaitu kita punya pola pikir yang positif. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai jalan buntu, tetapi itu sebagai peluang Allah bekerja dalam hidup kita. Seringkali kan ketika hati kita masih kotor, kita, Tuhan, kenapa satu belum selesai, sudah jadi yang lain. Tuhan, ini belum selesai rasanya masalah ini, sudah datang masalah lagi. Tetapi ketika hati kita sudah diperbaharui, bukan ketika kita melihat masalah itu sebagai beban, kita berpikir negatif tentang Tuhan. Tetapi justru ketika hati kita sudah diubahkan, kita melihat masalah itu, justru kita melihat masalah itu positif, karena disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Disitulah Tuhan bekerja menyatakan kuasanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika hati kita sudah diperbaharui, hidup kita juga akan mengeluarkan buah-buah roh dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mengubah hati kita, sehingga hidup kita boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada hari-hari ini yang mulai lelah dengan cara hidup kita yang lama. Kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan selalu memperbaharui hati dan pikiran kita, sehingga semuanya itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini firman-Mu datang dalam hidup kami. Mungkin ada di antara kami masih ada hati-hati yang keras, hati-hati yang seperti batu Tuhan. Sehingga hidup kami hidup yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi bersyukur firman Tuhan datang dalam hidup kami. Biarlah kami mau izinkan Engkau bekerja, Roh Tuhan berkarya menjamah melawat hati kami. Sehingga mungkin kalau ada hati yang keras, hati kami boleh dijamah, dibaharui. Sehingga kami boleh menjadi hati-hati yang taat dan dengar-dengaran kepada Engkau. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, teruslah berkarya dalam setiap hati kami. Berkati umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya melawat setiap pribadi lepas pribadi yang ada. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati gereja lokal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuki hari yang baru, kiranya Engkau beserta atas setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.